Salam saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di desa maupun di kota, sampai di seluruh pelosok tanah air. Saudara semua yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Amerika Serikat, dan dimanapun berada, senang sekali kembali menjumpai saudara kembali pada saat malam ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa berlimpah dalam hati saudara semuanya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan, kami layani hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mampu untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan seluruh tugas kami, tanggung jawab kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami semua, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, Nabi Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa menindas, membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungannya. Tidak ada lagi simpanan baginya. Sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Saudara, bukankah hal-hal ini juga yang banyak dialami oleh umat Tuhan, orang-orang percaya? Keadaan krisis keluarga, krisis keuangan, kesukaran demi kesukaran, dan sebagainya. Tetapi apakah kita menyerah dengan keadaan seperti itu, saudara? Mari kita belajar dari Nabi Habakuk, bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar. Berikut ini ada 3 kunci Habakuk untuk mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar, saudara. Yang pertama adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7, mereka bersorak-sorai. Setelah itu kita melihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa puji-pujian dengan sorak-sorai. Demikian juga masalah seberat apapun yang saat ini kita hadapi, saudara. Ketika kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan, maka percayalah bahwa setiap kesukaran dapat diatasi. Yang kedua adalah beria-ria di dalam Allah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dan ke-13 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses kehidupan kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya, saudara. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan agar kita bersukacita di dalam Tuhan apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang keempat mengatakan, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Dan yang ketiga adalah berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 28 ayat ke-7 bagian A mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Puji Tuhan. Saudara, tempatkanlah harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup melalui setiap persoalan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudaraku, itulah beberapa hal yang akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Dan kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tuhan, saat ini kami mau berkomitmen untuk tetap beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan, serta senantiasa mengharapkan Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Kami percaya saat kami melakukannya, kami akan selalu kuat di masa yang sukar di dalam hidup ini. Firman-Mu mengatakan untuk kami bersukacita dalam segala hal. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk senantiasa kokoh kuat di dalam iman, di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap kami dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, dalam usaha bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, dan dimanapun bekerja. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, dan pimpin kami, tuntun kami. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan jalan keluar dan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, negeri kami, kota kami, Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.